Ini apa sih? Kompor kayak gitu, Ci. Enggak apa-apa, bukan kompor itu, nggak apa-apa. Aku tuh manusia yang suka banget jawabin pertanyaan orang. Rutinitas full. Sumpah. Puyau guys. Gila ini mah. Sarwenda ngomong. Boleh teman-teman media, maaf saya nggak bisa hadir. Saya masih ada kerjaan, gitu cari duit halal kan, dan segala sesuatunya juga udah ada diwakilkan sama kuasa hukum saya gitu. Jadi ya semoga buat teman-teman media, maaf saya nggak bisa hadir. Saya masih ada kerjaan, ada diwakilkan. Terus nggak ada kerjaan terus. Terus Intinya guys ya, kalau misalkan suami dulu kan masih jadi laki bini, kalau misalkan laki beliin hadiah buat bini, ngapain lu hitung? Di konten juga. Kalau nggak konten, coba dah, nggak mungkin nggak konten. Mau dibalikin aja nggak nih barang-barang ini? Sikat nih kata gue mah. Jujur ya, bukan sombong. Tuhan nggak kasih gue boleh sombong, jangan sombong ini katanya. Ya. Cuman berapa biji tuh? Coba kumpulin kontennya. Tuh udah pasti ada di konten, soalnya nggak mungkin nggak di konten. Turun aja dibikin video jadi jadi red card buat Ci gue. Aduh, ya udahlah, red card kan mahal emang Sarwenda bang. Terus yang bilang ngapain sih nge-live-nya di rumah? Ya gimana ya, anaknya itu mau ketemu emaknya dari. Intinya guys ya, kalau misalkan suami dulu kan masih jadi laki bini, kalau lagi nganterin anak masak, nge-live tadinya enak banget ngeliat sosmed. Gue tuh orang yang paling males banget ngeliat sosmed, sampai enak ngeliat sosmed. Muka empok gue semua perasaan. Cilo, enggak juga, enggak tuh. Ada mukanya si Nur, ada muka si Nur. Apa sih? Enggak muka empok lu doang, enggak muka cici lu doang tuh, no, si Nur lagi viral. Lu enggak denger itu? Lagi kasus ART lawan IRT. Apaan sih muka? Gua aja baru tahu ada kasus elu. Kasusnya cici elu gua baru tahu. Nggak semua kehidupan berputar di cici elu, keles. Tuhan Yesus. Emang kebutuhannya, kebutuhan orang tuh beda-beda. Nih ada yang ngomong nih, apa nih? Kalau capek urus anaknya dibagi waktu ke juga yang ngurus. Oke, ya boleh dibilang ya Tuhan. Silakan. Mau intinya tuh satu guys, kenapa repot banget mau ketemu anak? Lu tahu rumahnya di mana? Lu tahu yang semuanya semua jadwalnya di mana? Apapun itu lu tahu. Ngapain repot? Ngapain di media berkoar-koar kayak kesannya lu nggak bisa ketemu sama anak lu? Intinya ketemu nggak selama 2 bulan ini? Dari Desember bukan 2 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 6 bulan ini ketemu nggak? Berarti Ini ada lagi yang bilang nih, gue lagi bacain komen nih. Udah baik masih nafkahin, mana gede lagi. Lu ya para mau siapa ke nih, cewek ke mau cowok nih yang ngomong nih ya.
Mau siapapun yang ngomong, gue jadi bininya juga lu cuma mau punya anak, gak mau nafkain mah lu gak usah, perlu pergi mati ya, gue rasa ya. Lu mati ya sono. Ya, cuman mau nafkain. Cuman mau ini tapi nggak mau nafkain, cuma mau punya anak. Ya doang nggak mau nafkain, apa gunanya? Tanggung jawab bos itu. Tanggung jawab. Itu nggak usah dibahas. Tadinya enak banget ngelihat sosmed, pikirin yang namanya mental anaknya. Coba deh benar-benar ditanya, dikorek traumanya gimana dan segala macamnya. Coba deh daripada berkoar-koar terus, daripada itu. Coba maksudnya boleh nggak sih damai aja semuanya ya? Ayo datengin aja anaknya segala macam. Sesimpel itu kok. Jadi Nggak dari kasihan sama anaknya. Cilenyi Kasihan sama anaknya. untuk statement-statementnya yang Pikirin yang namanya mental anak. Sebenarnya fairnya itu adalah seluruh harta bersama, harta gunung ini yang ada dalam perkawinan itu di data, ya berapa jumlahnya, apa aja bentuknya, lalu kita kelompokkan mana yang sudah tidak dibebani kewajiban apapun dan mana yang masih dibebani kewajiban apapun. Lalu kita bagi dulu yang tidak dibebani apapun, 50-50. Setelah itu baru kita melihat bagaimana objek yang masih dibebani kewajiban. Apakah kita mau lunasi bersama-sama, berarti sisa kewajibannya berapa, kita akan setor kewajiban kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita dapat dari pembagian yang pertama. Ini normalnya seperti itu, ya. Tapi kan ini tidak. Seperti yang saya katakan tadi, dari sananya sudah ada mana saja yang akan menjadi bagian dari pihak kedua S dan mana saja yang diberikan untuk pihak pertama. Oke. Jadi saya rasa ini jangan diputarbalikkan gitu loh. Nah, di situ notaris yang dipilih oleh S sendiri yang mengatakan bahwa akan diserahkan sepenuhnya dalam kekuasaan. Apakah salah ketika kami menafsirkan diberikan sepenuhnya dalam kekuasaan setelah akta ini ditandatangani, kita minta mana surat-suratnya yang menjadi bagian kita? Lalu dikatakan lunasi dulu dong kewajiban yang di sana. Tapi faktanya terkait dengan masalah kewajiban yang ada di bank itu dikatakan itu akan menjadi tanggung jawab para pihak. Para pihak. Sebenarnya fairnya itu adalah seluruh hak, ya seperti ini misalnya ya. Kemarin saya sudah tunjukkan nih. Ya, apakah ini medianya yang salah atau memang medianya benar mengutipnya, orang yang memberikan beritanya yang salah. Dikatakan Sarwenda belak-belakan, Ruben Onsu tak bayar sekolah anak pasca cerai, ini dia. Jadi kalau tidak mempersoalkan, seharusnya hal-hal yang seperti ini tidak boleh muncul di media. Oke. Ya, tidak boleh muncul. Tapi kalau ada hal-hal yang seperti ini muncul terus, nggak sejalan dong. Artinya apa yang dikatakan tidak mempersoalkan. Tapi kemudian kita bikin hal yang seperti ini yang mencabik-cabik harga diri Ruben, ya. Seolah diabaikan itu yang 225 juta per bulan. Hah? 225 juta per bulan. Per bulan. Gila, Ruben. Ben, lu kenapa dulu nggak naksir gue, Ben? Anjay. Lu kenapa dulu nggak demen sama gue, Ruben? Ruben? Gila lu ngasih tunjangan ke mantan bini 225 juta. Gila lu ye. Tajir lu ye, Ben. Aturan lu kawinin gue dulu. Ya kan? Gue kawin sama bule, kagak dapet apa-apaan coy. Anjir. Gila Ruben. Ya Allah Ruben. 225 juta lu kasih mantan istri lu, baik banget sih. Nyari di mana lagi laki kayak lu? Asuransi mantan masih Ruben juga yang bayarin. Udah cerai.
Serius lu, jangan gosip lu. Hoax kali nih. Yeka. Aduh, gila. Iya Mamski katanya. Gila. Gila. Itu si Ruben baik banget, gila lu. 225 juta sebulan lu kegedean. Gila kali. Masuk uang makan apa lagi? Uang makan Dogi juga ada di situ nggak di istilah. Ah ya Allah. Ya. Berapa? Tapi harga diri Ruben, ya, seolah diabaikan itu yang 225 juta per bulan. Ya, termasuk uang makan apa lagi? Uang makan Dogi juga ada di situ nggak di istilah. Ada lagi uang makan Dogi. Gila. Kantong sampah itu. Jadi maksudnya Tong sampah. Ya, karena kalau nanti misalnya kemudian kita terus berbalas pantun seperti ini, Ah. akhirnya nanti sama-sama malu kita. Bukan sama malu, artinya ya kita juga punya banyak hal yang bisa kita sampaikan yang tadinya kami tidak mau sampaikan. Astagfirullah, gila. Dan apapun yang kami sampaikan ini, landasannya ada. Dan ini bukan retorika. Teman-teman media semuanya cerdas. Sudah beratus-ratus kali mewawancarai pengacara-pengacara yang hebat. Ya, yang senior, pasti bisa membedakan. Lama-lama kan paham, sering didengar, oh, bisa membedakan. Nah, kita katakan, kita nggak pernah kok mempersoalkan. Ah gila nih sih. Kasian juga si Ruben ya. Ya ampun, gue baru tahu nih kasus hari ini guys. Per hari ini. Dan ini masih panjang sebenarnya ya. Aduh. Tapi ini udah 3 jam sih guys. Gue gak tahu ART dibayar siapa. ART yang bayar kayaknya Andre Taulani. ART dibayar sama Andre Taulani. Beda kasus ya. Gila. Jadi jangan seperti itu. Ya. Respon dari pengacara Sabrina sendiri soal penawaran hari apa nih? Tunggu jawaban Des. Ada tenggat waktunya bang? Lo nggak ada. Kalau ada kan udah selesai masalahnya. Kita nggak perlu ketemu malam hari ini. Obrolan itu kapan nih? Aduh, itu udah lama, Mbak. Dari setahun yang lalu. Oh, udah dari waktu sebelum debt collector lah. Bang, Ya. ini kan yang masalah bertemu sama anak ini kan ya sebelumnya kan memang pertemuan ini cukup teratur gitu, mungkin di 3 hari terus sisanya. Nggak pernah teratur. Selama perceraian dan selama ada penandatangan akta perjanjian tidak pernah sepanjang yang kami ketahui. Menurut Ruben, realisasi 2-3 hari dalam seminggu tidak pernah. Aduh kasihan. Ya Allah gak ketemu anak. Jadi jangan bilang dulu teratur, sekarang nggak teratur, tidak pernah terrealisasi. Tapi Ruben tetap kan memberikan nafkah, ya. Kalau bener nih yang kata-katanya Ruben gak adil dong. 225 juta. Udah ngeluarin duit. Tapi gak ketemu anaknya. Masih juga di ngebayarin asuransi. Kalau bener ya kayak kata Ruben ya. Ya gak adil dong kalau kayak gitu. Iya, nggak adil dong kayak gitu. Jarang loh suami mau ngasih istri setelah cerai, jarang. Jarang banget. Yang adanya malah suami udah kayak setan begitu cerai. Lupa sama istri. Nah, ya. Gue kasih tahu nih. Mana tuh lipstick ya? Lipstick yang gue semalam gue ditaruh mana sama Jiun ya? Jarang guys, gue kasih tahu. Ini masih ngasih 225 juta. Ih gila kali. Gila dong bro. Buset dah. Guys. Ih, mana sih lipstick yang kemarin ya? Gimana ya? Bentar ya, aku mau ngasih mau ini lipstick sama buat kalian nih guys. Aduh ya Allah, si Ruben kok kasihan banget nasib lu Ben. Gua nggak tahu lagi lu begitu. Ih, gua baru tahu ini loh, separah itu loh. Ntar dulu si Jiun mana ya?
Gue lagi ada harga ambiar nih buat lipstick. Ih, 225 juta. Kasihan banget sih Ruben. Hah? Ibu kalau di rumah minta tolong jendela kaca yang dibuka dibersihin yang bersih. Perasaan kalau bersihin tengah itu masih kotor, Bu. Kalau jendela kaca yang dibuka dibersihin yang bersih. Gimana? Gimana Mbak In? Gak paham deh. Bentar nih ART aku nggak WA. Gak paham. Gak paham deh. Gak paham maksudnya. Maksudnya gimana? Ibu kalau di rumah minta tolong jendela kaca yang dibuka dibersihin yang bersih. Jendela kaca yang dibuka dibersihin yang bersih. Perasaan kalau bersihin tengah itu masih kotor, Bu. Ah, gimana? Gimana sih? Bu, minta tolong jendela kaca yang dibuka dibersihin yang bersih. Perasaan kalau bersihin tengah itu masih kotor, Bu. Maksudnya gimana? Nggak ngerti deh Mamski. Ini Mbak Iin. Mbak In, nggak paham deh aku deh. Maksudnya gimana jendela yang di tengah, yang jendela kaca yang dibuka dibersihin yang bersih. Maksudnya perasaan kalau bersihin tengah itu masih kotor, Bu. Yang mana? Jendela kaca yang di ruangan mana? Ruang tamu, kamar 1, kamar 2, atau di kamar 3, atau di kamar 4? Yang mana? Yang mana sih? Yang mana Mbak In? Gue gak ngerti. Gak ngerti guys. Sumpah. ART gue. ART gue ngasih ini. Apa? Nggak ngerti Mamski. Maksudnya apa ya? Aduh. Iya, anaknya dijatah cuma 25 juta tapi mamanya baik itu. Mamanya anaknya mantannya si Sule. Kerja sendiri dia. Gitu loh guys. Apa? Kalau S bermasalah nggak mungkin adiknya R masih deket banget kayak keluarga gitu. Ah, itu mah tergantung kepentingannya. Itu tergantung kepentingannya. Nggak bisa. Tergantung dari kepentingan kalau itu. Sekarang kita lihat tanggung jawabnya udah dipenuhi belum. Apa yang bisa ngasih 225 juta dalam sebulan itu dan tetap dilakukan terus sampai uang tong sampah aja minta masih dikasih tuh berarti udah bagus. Tunggu guys ya. Tadi gue mau ngapain sampai lupa nih gue. Tunggu ya, Say. Tadi gue mau ngapain sih, Say? Lipstick, ya elah. Astagfirullahaladzim. Ditaruh mana sama si Jiun sih? Bentar ya, Say. Bentar ya. Ji, lipstick semalam kemana, Ji? Lipstick semalam di mana, Ji? Ditaruh mana sama Jiun ya? Aduh, taruh mana sama dia ya? Oh ini, bukan. Tuh, kagak ada coy.
Enggak, gue bingung banget deh. Gini loh, kalau si Rubennya udah menjalankan kewajibannya, ya kasih ketemu aja sih sama anaknya. Ngapain ribet? Suruh janjian sekarang si S-nya bilang hubungi saya aja. Tapi pas di chat kata Ruben lewat pengacaranya ya, suruh langsung aja sama anak janjian. Sementara anak berhari-hari nggak balas pesan. Iya. Itu. Nih. Aneh gitu loh guys. Nih ya. Wen Onsu. Nah, adiknya marah-marah sendiri. WKWK. Hei, penghasut utama. Lo jangan marah-marah kan lo. Lo salah satu orang utama yang manas-manasin semua ini. Lo yang sibuk cari info sana sini. Coba fokus cari kerjaan lain. Jangan di rumah gua melulu. Maaf, bukannya takut. Masa gue takut sama orang yang cari makan di keringat gua. WK. Next, pembelajaran diri. Next, jangan iya-iya aja deh buat nyenengin orang. Sampai kepala jadi kaki jadi kepala. Ujung-ujungnya hutang untuk menutupi. Dan yang bikin ngakak, dia minta barang yang bayarannya dari hasil ngutang. Ini lelucon bukan kawan. Hashtag manusia serakah. Hashtag seketika amnesia. Kata Ruben lagi, diam aja nanti dianggap benar. Ya Allah. Apa sih Sylvia? Lu berisik banget deh. Nggak suka keluar aja keles. Berisik lu. Lu nggak suka pembahasan gue tentang Ruben, keluar aja lu. Berisik amat sih. Berisik lu Kan banyak host-host yang lain. Ngapain kamu berisik? Giliran gue bahas Ruben lo gak suka. Kasihan Ruben. Bentar ya guys. Gue ambil lipstick dulu. Aduh. Bentar. Bentar guys. Aduh, di mana sih? Bentar ya, gengs. Aduh. Ditaruh di mana ya? Ya Allah, tolong. Ya Allah. Taruh di mana dia nih? Dah, kan. Ya. Bentar ya, say. Oh iya. Ih, gua nggak nemu lagi si Jiun. Ditaruh di mana sama dia? Ntar aja nih guys. Ribet. Apa? Jangan jadi body shaming ya. Bota-boti aja lu, nggak boleh kayak begitu. Jangan begitu.
Bapaknya anak-anak itu. Dia punya anak-anak. Darah daging ya. Lo pikir kayak lu bener aja Aziza? Kayak lu bener aja Aziza? Lu paling suci. Lu manusia tersuci. Gue tanya sama lu nih Aziza. Lu udah bisa apa? Lu bisa ngasih duit 225 juta sebulan. Gue tanya sanggup gak lu? Hah? Si paling oke. Nggak boleh begitu. Nggak suka gue apa-apa body shaming. Apa-apa body shaming. Itu bukan body shaming. Itu apa? Apa itu? Nggak boleh kayak gitu mulutnya ya, Jija. Lu gila lu. Lu bisa ngasih 225 juta lu. Tunjangan buat orang. Jelek-jelek juga itu. Ruben itu bapaknya anak-anak loh. Kemarin nikah kemana aja? Sampai punya anak. Cakep-cakep lagi anaknya. Sempurna, kagak ada yang kurang satu apapun. Anak sempurna itu, anak sempurna. Emang bibitnya siapa? Bibit bapaknya. Aduh, sampai nyiprat. Nggak boleh begitu. Ah, gimana sih? Lu pikir mau di bayi tabungin juga kan? Itu kan bibit. Juga cerai baru berapa tahun, udah lupa semua, lupa diri semua. Ih, gimana sih? Gak boleh kayak begitu, bagaikan kacang lupa kulitnya. Gak boleh. Gak suka gue begitu. Yang baru dikenal juga lu nggak pernah tahu. Tunggu, diuji dulu. Lewat berapa tahun? 10 tahun. Kayak apa sifatnya? Di awal-awal mah semuanya manis ya. Di awal-awal semuanya serba berbunga-bunga. Semua indah. Belum tentu. Lapar gua guys. Jangan begitu. Mamsi nggak suka ya. Ngatain bapaknya anak-anak begini. Aduh. Lu ngatain bapaknya anak-anak begini. Itu juga bibitnya jadi anak bagus-bagus. Ya ilah, baru sampai kebuk inilah. Bibitnya anak-anak oke banget itu. Anak-anaknya cakep. Ya Allah, ya Robi. Pertanyaannya cuma satu, bisa nggak lu ngasih 225 juta sebulan, no? Ruben sanggup.
Ya